Satu, ada khalaqa. Dua, ada apa? Ja'ala. Baik. Kalau disebutkan dengan kata khalaqa, itu artinya bentuknya. Dicipta bentuknya. Wujudnya. Contoh, Allah saat menciptakan kita sampai wujud, itu menggunakan kata khalaqa. Quran surah 95, perhatikan ayatnya, di ayat yang keempat sampai 5 itu, laqad khalaqnal insana fi ahsanit taqwim. Wujud ini. Jadi yang disebutkan dengan kata khalaqa itu wujudnya, bentuknya terlihat dengan materinya. Ketika manusia pertama kali diciptakan dan proses penciptaannya sampai wujud, diviralkan di kalangan malaikat dan jin. Jadi malaikat itu makhluk pertama yang ada, kemudian jin selanjutnya, lalu kita manusia. Di surah ke-15 ayat yang ke-28, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum bashara, menggunakan kata khalaqa dalam bentuk isim fa'il, khaliq. Khaliq itu artinya mencipta dari yang tidak ada sama sekali jadi ada. Bukan membuat sesuatu yang bahannya dari yang lain, bukan. Ya, jadi dari mulai bahan dari semuanya, dari nggak ada jadi ada. Itu khaliq namanya. Makanya kata khaliq hanya melekat kepada Allah, tidak selainnya. Dari sini muncul kata sang khaliq. Diksi khaliq itu ditemukan di Quran. Di antaranya Quran surah ke-15 ayat ke-28. Karena Allah ketika mencipta itu langsung wujud, kun faya kun ada. Manusia nggak bisa. Kalau ingin membuat sesuatu mesti ada bahannya dulu. Bagaimana bisa membuat tisu begini? Harus ada bahannya. Dia nggak bisa menciptakan bahannya. Pasti selalu ada barang-barang bahan tertentu untuk menjadikan benda itu wujud. Allah tidak demikian. Begitu kun jadi. Maka difirmankan di ayat ke-28 menggunakan kata khaliqun dari kata khalaqa. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Khalaqa artinya wujudnya. Jelas sampai sini? Tapi apa sih fungsi kehidupan manusia itu? Yang sudah wujud ini tugasnya apa? Fungsinya apa? Bergeraknya harus bagaimana? Ketika memberikan fungsi pada benda yang sudah wujud itu, pada makhluk yang sudah wujud itu, maka berubah katanya dari kata khalaqa menjadi ja'ala. Kalau khalaqa jadi khaliq, kalau ja'ala jadi ja'il. Perhatikan, diciptakan makhluknya, inni khaliqun basyara. Ya, Allah berfirman pada malaikat, pada jin sebagian yang ada pada masa itu. Ya, nah karena di ayat 27-nya jin duluan. Wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Nanti di Quran surah 18 ayat ke-50 jinnya disebutkan. Ada jinnya. Ya, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbi. Jadi ada malaikat, ada jin pada masa itu. Diinfokan akan ada makhluk baru selain engkau yang akan diberi tugas. Maka diciptakan jadi makhluknya disebut dengan bashar untuk membedakan bahan materi ciptaan dari malaikat dan jin. Ini materinya berbeda. Ya, secara fisikal tampilannya beda. Nah, setelah wujud disampaikanlah, diviralkanlah oleh Allah di kalangan malaikat dan jin apa fungsi dan misi dari manusia yang sudah wujud itu. Maka pindah ke surah kedua Al-Baqarah di ayat ke-30 dengan kalimat pembuka yang sama tapi diksi yang berbeda pada penegasannya. Perhatikan Al-Baqarah ayat 30, wa idh qala rabbuka lil malaika. Sama dengan Quran surah ke-15 ayat ke-28. Perhatikan bandingannya. Quran surah kedua ayat 30, Quran surah 15 ayat 28. Pembukanya sama. Wa idh qala rabbuka lil malaika. Sama di sini Al-Baqarah ayat 30, di sini Quran surah Al-Hijr ayat 28. Tapi di Al-Hijr inni khaliqum basyara. Baru dicipta. Setelah wujud dijelaskan fungsinya. Al-Baqarah ayat 30, inni ja'ilu fil ardi khalifah. Kalimatnya berubah dari khaliqun menjadi ja'ilun. Aku akan memberikan fungsi pada manusia yang telah berwujud ini sebagai khalifah di bumi.
akan menjalani kehidupan di bumi yang saling menggantikan, diberi tugas ibadah untuk memakmurkan kehidupan di dalamnya. Jadi saya ingin katakan, kalau disebutkan khalaqa itu bentuk, wujud. Kalau disebutkan ja'ala itu fungsi yang melekat pada wujud yang telah nyata itu, telah ada itu. Jelas sampai sini? Baik, sekarang masuk kembali ke An-Naba ayat 6. Di situ menggunakan khalaqa atau ja'ala? Balik lagi, baca sama-sama. Alam naj'alil arda naj'ala. Ini kan karena ada lam jadi sukun. Naj'al karena nyambung jadi kasrah. Naj'alil. Alam naj'alil arda. Naj'alil arda. Naj'al asalnya dari kata ja'ala. Jadi ayat ini bukan ingin berbicara tentang bentuk bumi, tapi ingin berbicara tentang fungsionalisasi bumi yang sudah terbentuk itu. Bagaimana bumi bisa digunakan? Bagaimana semua yang ada di bumi itu bisa dijalani untuk beraktivitas? Itu maksudnya. Jelas? Jadi kalau ingin tahu bentuk bumi, keluar dari bumi. Cek. Pertanyaan selanjutnya, Ustadz, apakah ada isyarat tentang pembentukan bumi dalam Al-Quran? Ada. Cuman ayatnya bukan di sini. Nanti kalau sudah masuk suratnya kita bahas. Ada referensinya? Bisa. Quran surah ke-21 sejak bahkan menyatu dengan semuanya. Yang kelak ditemukan teori Big Bang itu kan. Ledakan besar, Big Bang. Quran surah ke-21 ayat 30. 1. Awalam yaral ladzina kafaru anna as-samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma. Apakah orang-orang yang ingkar kepada Allah itu enggak tahu bahwa Allah itu kuasa? Saat menciptakan langit dan bumi itu tadinya semua menyatu. Nyatu, satu bentuk. Kemudian terjadi ledakan besar. Dipisahkan, semua itu berpisah. Lalu ilmuwan meneliti, menganalisis sampai menyimpulkan, oh ternyata benar, asalnya bumi itu menyatu dalam satu bentuk yang sama, satu wujud, kemudian baru ada ledakan besar, terpecah-pecah sampai 13.700 miliar tahun baru jadi dingin, baru terbentuk bumi. Quran sudah menyampaikan itu jauh sebelum teorinya itu muncul. Jelas? Lagi, Quran surah ke-39 ayat ke-5. Ini umum dulu ya, nanti masuk ke surah itu, bahas itu kita akan uraikan. Kita masih di An-Naba. Pelan-pelan. Sudah? Quran surah ke-39 Az-Zumar ayat 5. Khalaqas samawati wal ard. Nah, menggunakan kata khalaqa nih. Kalau bicara khalaqa, bicara bentuknya, bicara fungsinya? Oh, jelas? Khalaqas samawati wal arda bil haqq. Allah telah menciptakan langit dan bumi bil haqq. Ba'nya di situ namanya ba'lil ghayah. Dengan tujuan yang benar untuk difungsikan. Jadi tidak mungkin Allah mencipta sesuatu tanpa fungsi, tanpa tujuan. Apapun itu, sekecil apapun itu. Ba itu nanti fungsinya ada 14 dalam bahasa Arab. Nanti ba yang dimaksud di sini lil ghayah, dengan tujuan menerangkan kepada kita bahwa ada fungsi yang Allah tetapkan di langit dan bumi itu yang akan mengiringi kehidupan kita. Teruskan, belum selesai. Yukawwirul laila 'alan nahar wa yukawwirun nahara 'alal lail. Ini yang paling indah. Lalu Allah melipat, mengganti maksudnya, cuman menggunakan kinayah di sini. Melipat siang dan malam bergantian. Yukawwir itu dari kata kawwara, yukawwiru takwiran. Dari kata qurrah asalnya. Qurrah itu kalau sekarang diterjemahkan dengan bola. Bola itu bentuknya apa? Karena itu ada yang mengatakan, ada isyarat dari sini kalau berbicara bentuk bumi terlihat seperti bola, bentuknya bulat. Apakah bulatnya bulat murni, ataukah bulatnya setengah murni dan sebagainya. Yang penting berbentuk seperti bola kalau bicara bentukannya. Ya. Yukawwirul laila 'alan nahar, dilipat. Ini kalau bola itu diputar, ya, bola berputar enggak? Putar kan? Kalau diputar itu, diputar, bukankah seperti yang terlipat di atas ke bawah, yang bawah naik ke atas? Ya kan? Ini bahasa kiasan, majas dalam Quran. Jadi ketika Allah menampilkan malam, siangnya dilipat ke bawah. Maka yang ada di bawah merasakan malam, ya kan? Yang di atas merasakan siang. Demikian seterusnya berputar. Ya nggak mungkin kan kalau berputar kalau nggak bulat, ya kan?
Benda yang kotak bisa diputar, cuman hancur kan? Ya kan? Gak normal kan? Maka kalau ingin berbicara tentang bentuk, silahkan keluar dari bumi. Cuma isyarat Quran menunjukkan bahwa bumi itu kalau bicara bentuk mendekati kepada bentuk seperti bola. Jadi bulat apa datar? Sekarang bisa nggak Anda beraktivitas di tempat yang bulat? Bisa nggak? Beraktivitas di tempat yang bulat bisa nggak? Tidur di atas ban bisa nggak? Tidur di atas ban bisa nggak? Bisa aja kalau bannya dihamparkan gitu kan? Bannya dihamparkan begini, kan? Didatarkan, bisa kita tidur di atasnya. Tapi kalau bannya bulat bagaimana? Maka inilah menjadikan kuasa Allah, menjadikan setiap titik di bumi yang bentuknya bulat seperti bola itu, setiap titiknya dihamparkan. Yang ada di dalam bulatan itu dihamparkan supaya kita nyaman beraktivitas di dalamnya. Itu maksudnya. Siapa yang bisa menjadikan satu benda yang bulat di dalamnya bisa datar? Kecuali Allah. Jadi kita menyatukan antara teori bulat dan datar dalam satu kajian yang sama. Jadi kalau ingin bicara bentuk keluar, kita temukan pasti kelihatan bulat seperti bola. Makanya kita katakan bola dunia. Iya. Halo? Betul kan? Tolong berikan globe bola dunia, gitu kan? Dibaca bentuk seperti bola, diputar. Jelas sampai sini? Baik, tapi bagaimana kita bisa beraktivitas di tempat yang bulat? Kalau bukan karena kuasa Allah, nggak mungkin bisa terjadi. Maka kata Allah, dari bentuk yang seperti ini, aku jadikan di dalamnya mudah beraktivitas karena aku hamparkan seperti hamparan. Nah, dalam bahasa Arab, menghamparkan sesuatu, sehingga dari hamparan itu nyaman kita beraktivitas seperti bayi yang mau ditidurkan, dihamparkan dulu kan kasurnya itu. Ya, itu disebut dengan mihada namanya. Alam naj'alil arba mihada. Bukankah aku jadikan fungsi bumi itu nyaman bagimu beraktivitas? Itu terjemahannya. Baik. Bukankah engkau bersepeda di situ nyaman? Bukankah engkau berkendaraan nyaman? Bukankah engkau tiduran nyaman? Bukankah engkau macam-macam nyaman? Nah, pertanyaan terbesarnya adalah ayat ini ingin mengatakan siapa yang bisa membuat seperti itu? Sampai kita berkata Allah. Jadi dikejar akal kita. Ya, akal kita dikejar untuk mengucapkan satu kalimat saja. Hei, siapa yang bisa membuat satu ini benda yang bulat di dalamnya terhampar dan di setiap titik yang bulat itu bisa dimudahkan untuk beraktivitas, bisa menjadi hamparan, tiduran bisa, bekerja bisa, aktivitas bisa. Siapa yang bisa menjadikan demikian? Dan dalam saat yang bersamaan benda itu berputar dan stabil. Siapa yang bisa menciptakan itu? Siapa yang bisa menjadikan itu? Adakah yang lain yang bisa membuatnya? Kalau Anda mengakui itu Allah, lantas kenapa Anda menyoal firman-Nya? Itu maksudnya. Jelas? Oke, terus. Satu. Pelan-pelan ya. Alam naj'alil arda mihada. Nanti kalau sudah masuk kepada ayat-ayat ilmiah, isyaratnya kita akan hadirkan tafsir-tafsir ilmiah. Contoh misalnya apa kaitan bumi dengan matahari? Ada nanti masuk ke surah Yasin ayat 38 sampai 40. Ya. Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha dzalika at-taqdirul azizil alim. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urjunil qadim. Lasyamsu yanbaghi an tudrikal qamara wal lailu sabiqun nahar. Kullun fi falaki yasbahun. Itu indah sekali. Nanti jangankan kata Allah bumi, aku tetapkan juga matahari nanti. Ya, untuk jadi pusat di tata surya. Ya, bintang pusat di tata surya yang dia punya sumbunya sendiri dan berputar di situ dan sekarang sudah dibuktikan. Ya, yang diameternya lebih besar daripada bumi. 1.392.684 km. 109 kali besarnya daripada bumi. Ya, 1.392.684 km diameternya. Ya. Kemudian kecepatan rotasinya itu bisa sampai 7.189 kali 103 km per jam. Ya, diukur dari khatulistiwa. Tapi bisa stabil gitu. Siapa yang menjadikan itu? Nah, kalau Anda tahu yang bisa menjadikan itu Allah, menjaga Allah, lantas kenapa Anda menyoal firman-Nya?
Kok bisa Anda menikmati fasilitas yang Allah berikan tapi menyoal apa yang Allah katakan? Manusia aneh itu. Ya, Anda tinggal dan bekerja di perusahaan, menikmati fasilitas dari perusahaan, dikasih fasilitas, kasih rumah, kasih mobil, kasih macam-macam, tapi kok bisa menyoal kebijakan pimpinannya? Halo? Anda tinggal di tempat seseorang, membantu orang itu, dapat fasilitas, dikasih makan, kasih mobil, kasih gaji, kasih macam-macam. Tapi Anda menjelek-jelekan tuan rumah Anda, kira-kira punya akal nggak? Punya, tapi nggak berfungsi. Ya, halo, jelas sampai sini? Nah, itu tuh halus tapi tajam, halus tapi tajam. Ya, bahasa Ukraina itu apa? Menyelekit ya. Ya, paham ya? Baik, yuk lanjut lagi. Alam naj'alil arba. Baik, a dengan lam ketemu. Jadi apa? Lam. A dengan lam ketemu jadi alam. Alam gini ya. Nah, alam. Perhatikan baik-baik, ini untuk pengetahuan. Lamnya untuk nafi. A-nya untuk takrir, istifham takrir, untuk menetapkan. Istifham itu untuk bertanya. Bapak istifham, bapak yang sering nanya. Kalau cuma lam saja, itu menafikan sesuatu, nggak diakuin. Ya, nggak diakuin. Lam yalid walam dinafikan. Allah nggak beranak, nggak diperanakkan, nggak diaku. Jadi kalau ada yang diaku sebagai Tuhan, yang dipertuhankan, tapi hasil dari peranakan atau melahirkan, maka lam jangan diaku. Ya. Jelas? Karena kalau ada yang demikian berarti masih melekat sifat makhluk. Sedangkan sifat dasar dari Tuhan itu beda dengan makhluk. Ya, jadi kalau sama dengan makhluk, maka setiap makhluk berpotensi jadi Tuhan. Kan cara berpikirnya begitu kan? Ulangi ya. Kalau ada sifat Tuhan dimiliki juga oleh makhluk, maka setiap makhluk berpotensi jadi Tuhan. Paham sampai sini? Baik. Jadi Tuhan disebut Tuhan mesti mutlak beda dengan makhluk. Ya, totally different. Di 100% itu mesti beda. Jadi kalau makhluk misalnya berpasangan, Tuhan boleh nggak berpasangan? Tidak. Makanya Allah langsung berstatement dalam Al-Quran, dan cuma di Quran didapatkan. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Quran surah ke-51 ayat 49. Semua yang aku cipta, aku jadikan berpasangan supaya kalian sadar cuma aku yang tidak punya pasangan. Makanya ditegaskan di surah Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad. Ahad itu satu-satunya yang nggak ada dua dan nggak pernah bercabang. Ya, jadi kalau satu mungkin ada dua, itu namanya wahid. Jadi ada itsnin. Makanya kalau disebut wahid melekat kepada Tuhan, mesti ada sifat Tuhannya supaya menjadi ahad. Jadi kalau ada wahid mesti ada ilah. Kalau ilah ditambah dengan wahid itu maknanya ahad. Karena itu kita temukan di Quran surah kedua ayat 163, wa ilahukum ilahu wahid. Ketika ada wahid harus ada ilahnya. Tapi ketika ilahnya hilang, muncul ahadnya. Qul huwallahu satu. Sekarang maaf, manusia melahirkan tidak? Manusia dilahirkan. Maka Tuhan tidak boleh dari hasil kelahiran dan melahirkan. Jadi jika ada Tuhan atau yang dipertuhankan dari hasil kemudian kelahiran, yang dilahirkan atau berpotensi melahirkan, maka ini menyamai sifat-sifat siapa? Makhluk. Maka nanti ada potensi makhluk lain bisa menjadi Tuhan. Jelas? Baik, maka itu setiap kejadian Allah ciptakan semua bentuk kelahiran untuk menunjukkan bahwa Allah tidak dilahirkan. Contoh, kelahiran itu ada 4 Pak bentuknya. Ya, ada yang seperti kita, yang normal. Ya, ada laki-lakinya, ada perempuannya. XY. Laki-laki, perempuan. Terlahir dari pasangan yang halal, yang benar. Ya, lahir. Kedua, ada yang ibu saja, ayah tidak. Ada yang Y saja, X-nya nggak ada. Contoh, Nabi Isa alaihissalam. Isa alaihissalam. Ada yang bersumber dari bagian X, dari bagian laki-laki. Terciptalah kemudian makhluk. Ya, perempuannya nggak ada. Siapa? Hawa. Sayyidah Hawa alaihissalam. Hawa. Dipanggil bagian dari tulang rusuknya Adam alaihissalam. Dari situ diciptakan siapa? Hawa. Jadi ada yang tercipta laki-laki, perempuan dari hubungan seksual, lahir kemudian seperti kita. Ada yang perempuan saja, ada yang laki-laki saja. Ada yang tanpa laki-laki, tanpa perempuan. Siapa?
Adam alaihissalam. Nggak ada X, nggak ada Y-nya. Allah mau jadi Adam. Untuk menunjukkan bahwa kalau Allah mau jadi semua. Tanpa ada laki-laki perempuan, jadi makhluk. Dari laki-laki, jadi Hawa. Dari perempuan, jadi Isa. Dari laki-laki dan perempuan, jadilah kita. Jelas kan? Untuk menunjukkan Allah yang punya kuasa. Jadi kalau salah satu dipertuhankan, jadi bermasalah. Kenapa yang lainnya tidak? Misal, ini ada lahir dari perempuan, laki-lakinya nggak ada, dipertuhankan. Kenapa Hawa nggak dipertuhankan karena lahir dari laki-laki? Yang lebih hebat lagi, kenapa Adam nggak jadi Tuhan? Padahal lahir nggak ada bapak, nggak ada ibu, misal. Ini untuk memberikan kesan bahwa kalau Allah Sang Maha Kuasa menginginkan sesuatu jadi dan terjadi. Itu fungsinya lam namanya. Lam yalid walam yakul lahu kufuwan. Kalau lam kemasukan a, maka jadi apa? Alam, kan? Kalau sudah alam, maka berbeda maknanya. Alam a-nya istifham ketemu nafi menjadi takrir untuk menetapkan. Jadi kalau sudah ada kata alam, fungsinya berubah untuk menetapkan. Ya. Untuk meneguhkan, meyakinkan. Alam naj'alil arda mihada, untuk menetapkan, meneguhkan. Akalnya masih ada enggak? Masih tetap enggak? Masih kokoh enggak dalam dirinya itu? Atau jangan-jangan belum pernah dipakai, jadi masih bening, masih murni. Jelas? Ayat 7, cepat. Wal jibala autada. Bah, ini ada informasi yang penting tentang jibal. Saya bacakan tafsirnya. Wal jibala autada. Jibal itu jama' dari kata jabal. Ya, saya ulang ya. Jibal jama' dari kata apa? Jabal. Jabal artinya gunung, bukit. Ya, artinya apa? Gunung, bukit. Kalau jibal berarti pegunungan atau bebukitan, gunung-gunung, bukit-bukit. Wal jibala autada, dan kami jadikan gunung-gunung, bukit-bukit itu sebagai pasak yang menguatkan kokohnya bumi. Wah, ini coba temukan ya, di kitab mana di muka bumi yang dihormati atau diduga sebagai kitab suci yang menerangkan tentang ini. Dan ini informasinya keluar dari sosok seorang Nabi Muhammad SAW yang tinggalnya di tempat yang jauh dari peradaban. Kok bisa menjelaskan ini kalau bukan bimbingan wahyu? Maaf, sekarang terbukti kalau gunung itu sebagai pasak. Terbukti ya? Ya? Dan itu berjalan kan? Ya kan? Di ayat lain wal jibala arsaha, berjalan, gak diam itu. Nanti kita bisa ngaji dengan ayat-ayat yang lainnya. Jadi kata Allah, hey, bukankah engkau bisa nyaman sekarang hidup di bumi? Karena aku bentangkan isi di dalamnya. Dan bukankah engkau gak merasakan putaran bumi itu? Gak merasa kalau bumi berputar? Karena aku jadikan ada pasak-pasak gunung sebagai pasak di dalamnya. Sehingga kuat, kokoh, nyaman kau beraktivitas. Dan sekarang secara ilmiah itu bisa dibuktikan. Ternyata gunung bukan hanya hiasan keindahan di bumi yang bisa dipandang dan didaki, tapi ternyata juga adalah sebagai pasak yang menguatkan dan mengokohkan eksistensi bumi. Baik, siapa yang bisa menjadikan itu semua? Allah. Ayakal autali fa fihi tashbihun balighun aidan wal muradu arsayna al-arda bil jibali kama yursal baitu bil autad. Yang dimaksud di sini adalah kami jadikan gunung-gunung itu sebagai pasak. Maksudnya ini adalah kiasan, tashbih baligh. Diumpamakan perumpamaan yang nyata, seperti halnya Anda membangun rumah, tentu ada pondasinya, tentu ada pasaknya. Maka demikianlah bumi sebagai rumah kita bernaung, Allah jadikan gunung-gunung sebagai pasaknya. Baik, hadis, saya bacakan hadis. Ini hadisnya sangat penting. Sebetulnya kaitannya dengan materi kita, tapi ada tambahan nanti di hadis ini yang Nabi ingin tunjukkan kepada kita. Dicatat dulu hadisnya. Mungkinlah. Hadis riwayat At-Tirmidzi, Sunan At-Tirmidzi. Nomor hadis 3369. 3369. Sudah? Ya, saya bacakan hadisnya. Sudah? Statusnya dulu, statusnya. Status hadisnya dhaif. Status hadisnya apa? Dhaif. Yang dimaksud dhaif itu sanadnya. Jadi nanti ada sanadnya dhaif, tapi matannya ya, matannya mungkin sahih, ada. Ya, jadi ada yang dhaif hadis sanadnya, sanad itu orang yang meriwayatkan karena ada satu persoalan, maka hadisnya dicukupkan sampai di situ, ya.
Tidak diambil sebagai posisi yang kuat. Cuma matannya, matan itu informasinya benar, sejalan, nggak bertentangan dengan Al-Quran, nggak bertentangan dengan isi hadis. Hanya orang yang meriwayatkan bermasalah. Sedangkan hadis itu harus dijaga, kehormatan Nabi harus dijaga, jangan sampai disampaikan oleh orang bermasalah. Ya, kebayang nggak kalau ada orang mabuk nyampaikan hadis dari Nabi? Nanti orang berkata, pantas orang Islam begitu, hadisnya diriwayatkan oleh orang mabuk. Ya, karena itu jika ada orang-orang bermasalah, termasuk orang nggak mabuk, orang nggak mencuri, cuma sering mengarang cerita. Ada pendongeng misalnya, ketika menyampaikan hadis, walaupun benar yang disampaikan itu hadis, cuman karena dia dikenal sebagai pendongeng, sehingga sulit dibedakan mana dongeng mana hadis, maka hadis yang bersumber dari yang bersangkutan itu tidak diambil, diberi catatan. Di cross check dulu, kalau ada di riwayat lain, ambil riwayat yang lain, bukan dari orang itu. Jelas? Itulah saking ketatnya seleksi pengambilan hadis. Saya bacakan. Wa fil hadits fi marahu Tirmidzi, dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, saya agak lambatkan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, khalaqallahu ta'ala al-ardha. Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi. Kalau khalaqa itu bentuknya atau fungsinya? Betul. Bentuk sudah dicipta. Kemudian faja'alat tamid, maka dijadikan fungsinya terbentang. Nah, ini yang saya tadi katakan. Jadi kalau sudah ngaji tentang ayat ini, nggak ada lagi diskusi, debat sampai bikin konferensi, bumi bulat, bumi datar. Jadi kalau ingin tahu bentuk kemana? Keluar dari bumi. Tapi isyarat Quran menunjukkan bumi seperti bola. Jelas ya? Kalau bola bulat atau datar? Dari segi bentuknya, tapi fungsi di dalamnya itu datar terhampar. Jadi kita menyatukan dua kubu bersamaan. Kemudian faju'ilat tamidu atau faja'alat tamidu fawada'a 'alaiha al-jibal. Maka dijadikanlah fungsinya terbentang, terhampar di dalamnya, kemudian dikuatkan dengan gunung sebagai pasaknya. Fastaqarrat, maka tegaklah, kemudian tegak, nyaman, dia kokoh. Faqalatil malaikatu, maka malaikat bertanya pada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana hal khalaqta khalqan ashaddu minal jibal? Ya Allah, apakah engkau telah menciptakan satu yang lebih kuat, lebih kokoh dibandingkan dengan gunung-gunung? Ada enggak yang lebih kokoh dibandingkan gunung? Maaf, kalau pasak itu harus kokoh enggak? Harus kuat enggak? Nah, maka Allah menjadikan gunung itu kuat, kokoh. Lalu malaikat bertanya, ya Allah, sebagai adab, ya Allah, apakah ada makhluk yang lebih kokoh, lebih kuat dibandingkan dengan gunung? Ya. Qala na'am, maka Allah menjawab, iya, al-hadid, besi. Besi dari segi kekuatannya maksudnya. Kemudian faqalatil malaikah, malaikat bertanya lagi, Rabbana la khalaqta khalqan ashaddu minal hadid? Ya Allah, apakah engkau pernah mencipta satu yang lebih kuat dibandingkan dengan besi? Qala na'am, ya, an-nar, api. Baik ya, api lebih kuat dibandingkan dengan apa? Besi. Teruskan, nanti ada sesuatu yang penting. Rabbana, diteruskan lagi, Rabbana hal khalaqta khalqan ashaddu minan nar? Ya Allah, apakah engkau mencipta juga yang lebih kuat dibandingkan dengan api? Qala na'am, ya, al-ma, aku ciptakan air. Makanya api kalah oleh apa? Air. Jadi kalau sedang ada tersengat panas, disiram pakai apa? Air. Kalau ada yang kepanasan, maka diteduhkan dengan apa? Air. Apa yang tercipta dari api? Setan, termasuk jin, kan? Maka orang-orang yang terprovokasi oleh jin, oleh setan, sehingga keluar amarah seperti api, wajahnya memerah, kata-katanya kotor seperti api, menyambar-nyambar, tangannya bereaksi seperti api, menyambar-nyambar, panas, melukai, menghantam, ya, yang seperti, mohon maaf, dilukiskan di Quran surah ke-15 ayat 27. Wal janna khalaqnahu min naris min qablu min naris samum. Para jin kami ciptakan dari api yang menyambar-nyambar. Jadi kalau ada orang terprovokasi oleh was-was syaitan, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, terprovokasi sampai berubah wajahnya memerah seperti api, memerah. Ya, keluar kata-kata yang kotor, menyambar-nyambar, tangan, kaki bereaksi dan sebagainya, maka padamkan dengan air. Tenangkan dulu, posisikan. Api itu kan kalau ditundukkan, kalau kita turunkan posisinya, diturunkan api yang besar tuh, bawahnya kemudian kita korek-korek diturunkan, ya kan? Makanya kalau berdiri kata Nabi duduk dulu. Kalau sedang marah dan keluar, duduk dulu, supaya dengan posisi rendah itu lebih tenang. Jelas? Kalau enggak rebahan dulu. Turun dulu. Kalau masih terbawa, setan masih provokasi, maka padamkan dengan air. Wudu. Salat 2 rakaat supaya tenang, karena salat itu menyatukan semua bentuk zikir. Doa ada di situ, istighfar ada di situ,
tawakal ada di situ, sehingga ketika turun sujud lebih tenang keadaan dirinya, lebih tenang untuk mencerna. Itu yang salah satunya kita bisa ambil dari manfaat hadis ini. Teruskan. Ya Rabbana hal khalaqta khalqan asyaddu minal ma? Ya Allah, ada enggak yang lebih kuat dibandingkan dengan air? Qala na'am, Allah menjawab, iya. Al-hawa, udara. Ya, udara. Kemudian faqalu, malaikat bertanya lagi, Rabbana hal khalaqta khalqan asyaddu minal hawa? Ada enggak yang lebih kuat dibandingkan dengan udara? Ya. Qala na'am, iya. Nah, ini yang ingin saya katakan. Perhatikan baik-baik. Ini mahal sekali. Ini rahasia kedua yang ingin kita bagi. Kalau sudah dapat, coba tekuni amalannya. Maka biasanya kalau ada sesuatu yang dahsyat, itu pahala dan keberkahannya nggak biasa. Ya. Naam ya, Ibnu Adam, jika ada anak cucu Adam, yatasaddaqu biyaminihi fayakhfa dzalika an syamalihi. Jika ada anak cucu Adam yang bersedekah dengan tangan kanannya dan tangan kirinya tidak mengetahuinya, maka itu nilainya di sisi Allah lebih tinggi, lebih kuat, lebih dahsyat dibandingkan dengan udara, dibandingkan dengan air, dibandingkan dengan api, dibandingkan dengan besi, dibandingkan dengan gunung-gunung yang menjadi pasak dari bumi. Saking tingginya nilai sedekah itu. Ya, tangan kanannya bersedekah, tangan kirinya tidak tahu bahwa dia bersedekah. Ini kiasan. Jadi sedekahnya bukan begini, bukan. Jangan tahu ya. Bukan. Ini kiasan, gambaran. Seperti tangan di atas lebih baik daripada tangan di... Ingat ya, kalau ngaji bahasa Arab nanti 85% dari bahasa Nabi itu bahasa majaz, kiasan. Karena Nabi orang paling fasih bahasa Arab. Orang Arab tuh kalau sudah fasih, kata-katanya balaghah. Al-yadu yumna khairim la yadis sufla. Ya, tangan yang kanan digunakan pada fungsi yang baik dibandingkan dengan yang kiri. Kemudian al-yadul ulya khairum min al-yadil sufla. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Ini kiasan, maksudnya memberi lebih baik daripada meminta. Bukan mintanya begini. Di atas bukan. Nah, yang dimaksud tangan kanan memberi, tangan kiri itu tidak melihat, maksudnya menghindari riya. Menghindari apa? Riya, ya. Memberi tidak harus banyak orang tahu.